Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan, NIM 101241010061, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Matkul Ekonomi Makro. Dosen pengampu Dr. Haji Agus Maulana, SEMM. Apa itu ekonomi makro? Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Ini berfokus pada perubahan agregat dalam perekonomian seperti pengangguran, tingkat pertumbuhan, produk domestik bruto, dan inflasi. Makroekonomi menganalisis semua indikator agregat dan faktor makroekonomi yang mempengaruhi perekonomian. Pemerintah dan perusahaan menggunakan model ekonomi makro untuk membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi ekonomi. Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana perekonomian secara keseluruhan pasar, bisnis, konsumen, dan pemerintah berperilaku. Makroekonomi mengkaji fenomena ekonomi secara luas seperti inflasi, tingkat harga, tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto, dan perubahan pengangguran. Sejarah makroekonomi. Sementara istilah ekonomi makro tidak terlalu tua, kembali ke tahun 1940-an. Banyak konsep inti ekonomi makro telah menjadi fokus studi lebih lama. Topik seperti pengangguran, harga, pertumbuhan, dan perdagangan telah menjadi perhatian para ekonomi sejak awal disiplin di tahun 17-an. Elemen karya sebelum dari Adam Smith dan John Stuart Mill membalas isu-isu yang sekarang akan diakui sebagai domain ekonomi makro. Dalam bentuk yang modern, makroekonomi sering didefinisikan dimulai dengan John Maynard Keynes dan bukunya The General Theory of Employment, Interest, and Money pada tahun 1936. Keynes menjelaskan dampak dari depresi besar ketika barang-barang tetap tidak terjual dan para pekerja menganggur. Sepanjang abad ke-20, ekonomi Keynesian sebagaimana teori Keynes dikenal menyimpang ke beberapa aliran permukiman lainnya. Sebelum mempopulerkan teori Keynes, para ekonomi umumnya tidak membedakan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Hukum mikroekonomi yang sama tentang penawaran dan permintaan yang beroperasi di pasar barang individu dipahami untuk berinteraksi di antara pasar individu untuk membawa ekonomi keseimbangan umum, seperti yang dijelaskan oleh Leon Walras. Beberapa pertanyaan kunci yang dibahas oleh ekonomi makro meliputi: apa penyebab pengangguran? Apa yang menyebabkan inflasi? Apa yang menciptakan atau merangsang pertumbuhan ekonomi? Makroekonomi mencoba mengukur seberapa baik kinerja ekonomi, memahami kekuatan apa yang mendorong dan memproyeksikan bagaimana kinerja dapat meningkat. Hubungan antara pasar barang dan variabel keuangan skala besar, seperti tingkat harga dan suku bunga, dijelaskan melalui peran unik yang dimainkan uang dalam perekonomian sebagai alat tukar oleh para ekonom seperti Knut Wicksell, Irving Fisher, dan Ludwig von Mises. Kesuksesan utama makroekonomi adalah cabang ekonomi yang berurusan dengan struktur, kinerja, perilaku, dan pengambilan keputusan ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Dua bidang utama penelitian ekonomi makro adalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan siklus bisnis jangka pendek. Makroekonomi dalam bentuknya yang modern sering didefinisikan dimulai dengan John Maynard Keynes dan teorinya tentang perilaku pasar dan kebijakan pemerintah di tahun 1930-an. Beberapa aliran pemikiran telah berkembang sejak itu. Berbeda dengan ekonomi makro, ekonomi mikro lebih fokus pada pengaruh dan pilihan yang dibuat oleh pelaku individu dalam ekonomi
orang, perusahaan, industri, dan lain-lain. Pengertian makroekonomi sesuai dengan istilah makroekonomi adalah bidang studi yang menganalisis suatu perekonomian melalui lensa yang luas. Ini termasuk melihat variabel seperti pengangguran, PDB, dan inflasi. Selain itu, ahli ekonomi makro mengembangkan model menjelaskan hubungan antara faktor-faktor ini. Model-model ini dan perkiraan yang dihasilkan digunakan oleh entitas pemerintahan untuk membantu membangun dan mengevaluasi kebijakan ekonomi, moneter, dan fiskal. Bisnis menggunakan model untuk menetapkan strategi di pasar domestik dan global. Dan investor menggunakan untuk memprediksi, merencanakan pergerakan di berbagai kelas aset. Jika diterapkan dengan benar, teori ekonomi dapat menjelaskan bagaimana ekonomi berfungsi dengan konsekuensi jangka panjang dari kebijakan dan keputusan tertentu. Teori ekonomi makro juga dapat membantu bisnis individu dan investor membuat keputusan yang lebih baik melalui pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dampak tren dan kebijakan ekonomi yang luas pada industri sendiri. Pekon hebat, Unisi berjaya, dan gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.